Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dedi Kurniawan, dalam video-video tutorial terkait pembelajaran daring. Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah presentasi dengan judul Desain dan Implementasi Pembelajaran Hibrida untuk Collaborative Project Based Learning. Kenapa video ini perlu kita kembangkan? Ada beberapa hal yang menjadi topik yang sangat menarik pada saat ini. Pertama adalah terkait dengan pendidikan inovatif yang menjadi salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi, di mana universitas diharapkan untuk mampu mengembangkan pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu bentuk dari pendidikan inovatif itu adalah terselenggaranya team-based project dan case method sebagai model-model pembelajaran yang diterapkan dalam berbagai mata kuliah di perguruan tinggi. Oleh karena itu, terwujudnya team-based project dan case method adalah sebuah arahan bagi perkembangan pembelajaran di perguruan tinggi. Adapun team-based project dan case method diselenggarakan karena kedua model pembelajaran ini merupakan penerapan dari yang disebut sebagai student-centered learning, yaitu pembelajaran yang terfokus pada mahasiswa sebagai tren abad ke-21. Dengan dilaksanakannya student-centered learning ini, maka diharapkan universitas atau perguruan tinggi dapat mempersiapkan lulusan yang langsung siap dunia kerja. Karena dengan adanya project-based learning dan case method, maka mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang kompleks. Oleh karena itu, maka tujuan dari dikembangkannya video ini adalah sehingga kita dapat memberikan pemahaman teori, konsep, dan prinsip dasar dalam collaborative project based learning secara khusus maupun model-model pembelajaran interaktif lainnya, serta kemudian memberikan pemahaman tentang pembelajaran hibrida di perguruan tinggi, dan pada akhirnya Anda diharapkan mampu mendesain dan mengembangkan pembelajaran hibrida yang berbasiskan collaborative project based learning. Karena durasi video ini akan sangat panjang, maka kami dengan sengaja membagi video ini menjadi beberapa video-video terpisah yang akan saling menjelaskan konsep-konsep terkait cakupan materi kita. Bagian pertama kita akan menjelaskan pendahuluan, latar belakang, dan kemudian nanti masih dalam video yang sama kita akan bicara tentang collaborative project based learning, dan kemudian setelah itu, dalam video berikutnya kita akan bicara tentang model-model pembelajaran hibrida yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Jambi. Lalu kemudian pada bagian berikutnya yang akan lebih intensif, kita akan mencoba untuk mengintegrasikan kedua konsep ini, yaitu pembelajaran project-based method dengan model-model pembelajaran hibrida, sehingga Anda dapat mengembangkan model pembelajaran yang mengadaptasi project-based learning dan model-model yang lainnya. Baru kemudian kita tutup dengan kesimpulan. Pada bagian berikut ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang beberapa konsep dan teori yang terkait dengan project-based learning. Pertama, kita mungkin sudah mengenal beberapa metode atau model pembelajaran yang inovatif. Yang paling sering disebutkan pada saat ini adalah project-based learning. Dan kita juga memiliki atau mengenal problem-based learning. Kemudian case method, inquiry-based learning, discovery learning, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi model-model atau metode pelajaran yang dianggap sebagai pembelajaran inovatif yang berlandaskan kepada fokus kepada pembelajar. Nah, kenapa kita perlu melakukan project-based learning? Ada beberapa penjelasan atau dasar kenapa kita harus menerapkan project-based learning. Pertama adalah terkait dengan teori konstruktivisme. Constructivism itu dimaknai sebagai learners construct knowledge rather than just passively take information. Sehingga proses pembelajaran diarahkan kepada kegiatan pembelajaran siswa, sehingga mereka mampu mengembangkan atau mengkonstruksi pengetahuan baru. Lalu dikatakan, as people experience the world and reflect upon those experiences, they build their own representations and incorporate new information into
their pre-existing knowledge. Jadi diharapkan dengan project based learning, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuannya sendiri berdasarkan informasi yang dia dapatkan maupun yang sudah dia miliki. Kemudian alasan kedua adalah terkait dengan student center instruction atau student center learning, di mana dikatakan bahwa learning is cooperative, collaborative, and community oriented. Students are encouraged to direct their own learning and to work with other students on research project and assignment that are both culturally and socially relevant to them. Students become self-confident, self-directed, and proactive. Sehingga dengan adanya project-based learning, mahasiswa dapat bekerja sama, dapat bernegosiasi, dan kemudian tidak hanya memperoleh keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga sikap seperti sikap kemandirian, kemudian sikap kepercayaan diri, dan lain-lain yang diharapkan akan mampu memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian pada zaman sekarang juga kita diharapkan untuk mengembangkan yang disebut sebagai higher order thinking skills. Kalau kita perhatikan, higher order thinking skill adalah keterampilan-keterampilan yang melewati dari sekedar memahami atau menghafal, tetapi juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisa, mengevaluasi, bahkan menghasilkan informasi baru atau ilmu baru dengan menggunakan project based learning. Dan terakhir terkait dengan 4C, yaitu critical thinking skills, collaboration, communication, creativity, yang merupakan 4 pilar keterampilan harus dimiliki oleh pembelajar pada abad ke-21. Diharapkan dengan project based learning dan model-model yang sejenis, kita dapat memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 seperti ini. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan ini dapatlah kita pahami bahwa project based learning sangat penting untuk digunakan. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan dengan penjelasan tentang definisi. Ada banyak sekali definisi, tetapi di sini yang saya kutip adalah project based learning is a teaching method in which students gain knowledge and skills by working for an extended period of time to investigate and respond to authentic, engaging, and complex question, problem, or challenge. Di sisi lain, kalau kita bandingkan, case method juga dipahami sebagai participatory, discussion-based way of learning where students gain skills in critical thinking, communication, and group dynamics. It is a type of problem-based learning. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa kemiripan dari metode-metode ini, diantaranya adanya waktu yang panjang untuk siswa mengerjakan tugas, dan didasari selalu dari permasalahan-permasalahan otentik, dan di mana mereka harus menggabungkan berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari sebuah project. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan pendapat tentang apakah project based learning, problem based learning, case method, dan lain-lain sama atau berbeda. Tetapi pada dasarnya kita dapat mengasumsikan bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka ini dapat dikategorikan sebagai model pembelajaran yang sama. Nah, hal ini didasarkan kepada beberapa kata kunci dalam project based learning. Misalnya menurut Bender, ada beberapa kata kunci yang sering muncul dalam project based learning. Pertama, ada yang disebut sebagai anchor, yaitu permasalahan yang menjadi sandaran dari sebuah project dilaksanakan. Hal ini juga sama pada case method dan yang lain-lain, di mana ada permasalahan atau ada fenomena yang kemudian menjadi tautan yang digunakan untuk memulai sebuah project base. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai artifact, yaitu produk yang dihasilkan dalam pembelajaran inovatif. Walaupun tentu mungkin berbeda-beda, misalnya untuk project based learning biasanya yang dihasilkan adalah sebuah produk, misalnya video, presentasi, dan lain-lain. Tetapi dalam case method mungkin yang lebih tepat adalah tersedianya rumusan-rumusan pemecahan masalah atau rekomendasi-rekomendasi. Tetapi project based learning ditandai dengan adanya hasil produk. Kemudian adanya authentic assessment, seluruh kegiatan dinilai secara otentik, tidak hanya berdasarkan pengetahuan kognitif saja, tapi secara komprehensif mencakup proses dan produk.
Kemudian ada proses brainstorming, di mana dalam project based learning mahasiswa diharapkan punya kesempatan untuk berdiskusi dan kemudian mencoba mencari pemecahan secara bersama. Kemudian masih terkait juga yaitu adanya driving question atau pertanyaan yang menjadi ujung pangkal dari sebuah project based learning. Kemudian walaupun tidak selalu, biasanya project based learning dikaitkan dengan kata expedition, yaitu adanya pengalaman langsung ke lapangan sehingga siswa dapat belajar dari apa yang ada di lapangan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah student voice and student choice, di mana siswa harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan pendapatnya, mengembangkan pilihannya, sehingga walaupun project based learning itu nanti pada dasarnya menyelesaikan masalah yang sama atau membuat produk yang sama, tapi mereka harus punya juga pilihan-pilihan atas apa yang harus mereka kerjakan dan hasil apa yang ingin mereka capai. Nah, berdasarkan kata kunci ini, kita dapat memahami bahwa project based learning, problem based learning, case method, dan lain-lain itu pada dasarnya memiliki beberapa kesamaan yang dapat kita nanti manfaatkan ketika mendesain sebuah pembelajaran. Sehingga dalam pemaparan saya berikutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana mengembangkan project based learning, tetapi dengan harapan bahwa ini juga dapat diterapkan untuk metode pembelajaran yang lain. Oleh karena itu, mari kita simpulkan dengan beberapa ciri umum dari pembelajaran inovatif. Pertama, pembelajaran inovatif yang akan kita kembangkan nanti itu harusnya bersifat multiple weeks atau multi minggu. Artinya pembelajaran berbasiskan project itu diharapkan tidak dilakukan hanya dalam 1 minggu, tetapi merentang beberapa minggu. Bisa terdiri atas misalnya satu mata kuliah 16 kali pertemuan, bisa saja dibagi menjadi 2 project atau mungkin 3 project, tetapi yang jelas berdiri atas beberapa kali pertemuan. Kemudian pertemuan perkuliahan diawali dengan rumusan permasalahan, baik yang real maupun yang hipotetis. Sehingga ini yang kita sebut nanti sebagai driving question, yaitu pertanyaan yang harus mereka jawab dan harus mereka selesaikan nanti di akhir project. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam capaian pembelajaran mata kuliah diperoleh melalui pemecahan masalah, yaitu tidak secara langsung, sehingga dosen tidak berfungsi untuk menyampaikan informasi secara utuh, tetapi dengan melaksanakan project ini secara kolaboratif, itu mahasiswa diharapkan mendapatkan informasi atau mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian yang keempat adalah luaran pembelajaran berbentuk produk. Yang disebut produk ini tidak harus selalu konkret, tapi juga bisa berbentuk abstrak. Misalnya produknya berbentuk rekomendasi, berbentuk penyelesaian masalah, dan lain-lain. Kemudian assessment dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan menggunakan penilaian otentik dan penilaian proses, sehingga dibanding memberikan ujian atau kuis di dalam project based learning dan lain-lain, ini biasanya kita muncul dengan rubrik, adanya penilaian sejawat, dan lain-lain, sehingga penilaian ini tidak hanya mencakup satu sisi aspek pengetahuan saja, tapi juga mencakup keterampilan dan bahkan sikap dari siswa. Nah, berikut demikianlah adalah bagian pertama dari presentasi saya yang terkait dengan konsep-konsep dasar dan teori dalam project based learning. Pada bagian berikutnya kita akan secara detail menjelaskan beberapa model-model pembelajaran hibrida yang dapat diterapkan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Jambi, dan kemudian bagaimana mengimplementasikan project based learning ke dalam model pembelajaran hibrida. Saya pikir sementara dari saya itu dulu, dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.